Artinya sejak menjadi aktivis kampus di GMNI, kemudian hari ini menjadi legislator di Kebon Siri, Yes. dari PDI Perjuangan, Iya. itu kan aktivitas luar biasa. Iya. Capek nggak Bung Rio? Janggo, Iya. capek nggak nih? Makannya capek. Jangan bohong. Sore hari ini tim kreatif Jangan Bohong ada di ibu kota Jakarta. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi langsung dengan salah satu atau seorang aktivis, aktivis mahasiswa yang hari ini karena kerja kerasnya beliau dipercaya oleh masyarakat DKI menjadi wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Yes. Di sebelah kanan saya ada Bung Dwi Rio Sambodo. Nah, kami akrab panggil beliau Bung Rio. Siap. Apa kabar Bung Rio? Mantap. Mantap. Ini agak-agak Mantap semua. Mantap semua. Nah, ini dari kaosnya kita lihat ya, ada GMNI ini kan. Organisasi mahasiswa gitu. Abang sedikit cerita Bung Rio, awal mula menjadi seorang aktivis nih. Iya. Awal mulanya pertama ya karena merasa kecewa dengan situasi, melihat di sana sini ada masyarakat mengalami peminggiran pembangunan dan kemudian tidak tersentuh. Apa isinya banyak macam-macam, bisa penggusuran dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kedua, kebetulan memang ada keinginan buat mendalami, menjangkau tentang pemikiran-pemikiran kritis. Dan setelah saya banyak mendapatkan info sana sini, ya mau tidak mau harus berorganisasi. Kemudian kita mulai ikut kumpul-kumpul semacam study club lah ya di kampus, 2, 3, 4, 5 orang, diskusi tentang ya banyak hal, namanya mahasiswa kan bebas lah gitu. Dan kemudian setelah itu masuk organisasi, salah satunya adalah GMNI yang waktu itu saya yakini sebagai organisasi yang berhaluan nasionalis, Soekarnois, Marhenis. Luar biasa organisasinya kan. Kita bicara organisasi yang didirikan oleh Bung Karno atau bagaimana nih Bung Rio? Didirikan untuk melestarikan ajaran-ajaran Bung Karno. Marhenisme. Salah satunya Marhenisme, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Tahun berapa Bung Rio berjibaku di dunia aktivis kampus? Jadi saya kuliah itu kan angkatan 94. Tadi saya bilang bahwa sempat masuk ke beberapa study club seperti itu di kampus, perkumpulan kecil, dan kemudian mulai agak relatif aktif itu saat tahun 1996. Hari ini masih aktif di organisasi apa nih Pak? Sekarang Partai politik ya? Oh ya, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Kenapa memilih PDI Perjuangan Pak? Ya ceritanya itu banyak, tapi salah satunya adalah waktu tahun 96 juga itu sempat sama-sama dengan beberapa aktivis pro demokrasi bergabung dengan gerakan PDI Pro Mega. Ya waktu itu kita simbolkan sebagai figur sosok pro demokrasi yang mengalami penjoliman penindasan oleh Orde Baru melalui Kongres Rekayasa PDI. Nah, tentu lambat laun ini menjadi
empati dan simpati di dalam hati, dan kemudian setelah relatif tidak begitu lagi aktif di organisasi mahasiswa, kemudian kita mulai bergabung secara aktif di PDI Perjuangan. Jadi ada waktu itu PDI Promega, PDI Perjuangan. Jadi sejak dari kampus hingga hari ini selalu hidup di organisasi ya? Ya, organisasi sosial maupun organisasi politik. Organisasi. Ada organisasi kepemudaan, ada Pemuda Demokrat Indonesia, Front Marhainis, kemudian ada Keluarga Besar Marhainis, ada Front Perjuangan Rakyat, ada beberapa organisasi lah termasuk RT RW Karang Taruna. Luar biasa. Bung Rio, saya kan mendengar bahwa Bung Rio saat ini menjabat sebagai anggota DPRD DKI. Iya. Sudah berapa lama? Hari ini atau tahun ini masuk tahun ke-12, periode ketiga. 12 tahun. 3 periode, men. Jadi legislator Kebon Sirih. Kayak gitu katanya. Kayak gitu katanya. Kayak gitu katanya. Nah, jadi apa sih yang dikerjakan oleh seorang legislator? Sebetulnya secara substansi nilai tidak jauh apa yang kita usung dan gelorakan pada saat kita menjadi aktivis mahasiswa, aktivis gerakan mahasiswa gitu ya. Bedanya kalau saat itu kita di ekstra parlementer tentu lebih banyak ada dominan faktornya adalah mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik government, pemerintah. Nah, ketika kita jadi anggota legislatif, itu posisinya adalah menentukan keputusan politik pemerintahan. Karena apa? Karena memang DPRD itu memiliki fungsi, salah satunya pengawasan terhadap jalannya pembangunan pemerintahan. Kemudian ada juga fungsi anggaran, fungsi legislatif dan sebagainya. Kalau dulu kita ngelihat jalanan rusak, kemudian ada sekolah roboh dan sebagainya. Tadi Bung bilang bahwa kalau dulu Bung bisa melihat jalanan rusak. Nah, ini kan DKI, ya, ibu kota. Saya sulit nemuin jalan rusak. Apa yang Bung kerjakan sebagai anggota dewan ya? Nah. Ya, masih banyak. Jalan rusak itu masih banyak. Kan DKI itu kan luas, bukan hanya di Sudirman, Tamrin, Keramat Raya, tapi juga kan di dalam kampung juga itu masih DKI. Oh iya. Dan dalam kampung itu ya banyak gitu. Satu contoh misalnya aspirasi dari teman-teman ojol, mereka banyak kecelakaan karena jalan rusak. Oh gitu. Misalnya kayak gitu. Iya. Nah, karena kita jadi legislatif, ya aspirasi itu langsung kita sambungkan ke pihak terkait, dalam hal ini misalnya dinas yang terkait, dan kemudian langsung ditindaklanjuti. Nah, itu perbedaannya ketika kita waktu belum di legislatif, karena aksesnya tidak langsung dan kewenangannya tidak langsung. Seperti itu. Bukan berarti tidak langsung itu tidak atau mengalami sia-sia, tidak, tetapi memang agak lebih panjang gitu ya, seperti itu. Ya, tadi kan kalau di saya kebetulan orang Brebes. Nah, di sana masih banyak sawah, kemudian masih banyak masyarakat yang kurang paham. Mohon maaf, saya bukan jelek-jelekin Brebes gitu kan, tapi lebih pada substansi, ya kan. Apa sih yang dilakukan oleh anggota DPRD sesungguhnya? Nah, program apa yang memang bisa dirasakan? Kalau Jokowi mungkin terkenal dengan belusukannya. Nah, kalau anggota dewan di Jakarta, ya kan, yang notabene-nya masyarakatnya sudah sangat hedon, gitu. Nah, anggota DPRD-nya ngapain, gitu kan? Nah, mungkin itu Bang Rio yang harus beri pemahaman ke kami. Nah, legislator DKI ini ngapain aja? Gitu. Ya, sebetulnya legislator di DKI ataupun di semua daerah itu ya sama aja. Karena kita kan dibalut oleh peraturan undang-undangan yang dibuat di ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi mungkin saja corak khasnya, pernak-perniknya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, kayak gitu. Nah, satu contoh misalnya tadi saya sampaikan di awal soal fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini kan macam-macam. Ya. Semua objek pembangunan itu menjadi yang namanya ranah kita untuk melakukan pengawasan. Misalnya tadi
sekolahan roboh, kemudian jalan rusak, kemudian ada sertifikat tanah palsu, kemudian ada penggusuran, kemudian ada akses kependudukan yang sulit dan sebagainya. Itulah semua adalah objek-objek tugas kita. Nah, tentang belusukan itu juga menjadi sesuatu yang niscaya kayak gitu. Kenapa begitu? Karena yang namanya belusukan itu adalah untuk membangun interaksi langsung terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian ketika kita melakukan fungsi pengawasan, itu ibaratnya apa yang kita awasi itu berkaki problem dan masalah langsung yang ada di warga. Ada nggak sih Bung masyarakat yang datang ke rumah Bung langsung minta diwakili sebagai wakil rakyat gitu kan? Atau persoalan-persoalan pelik apa sih di masyarakat Jakarta yang sering Bung dengar? Ya, jadi legislatif itu kan media, jembatan antara pemerintahan dengan warga. Nah, memang secara formal kita ada kegiatan reses temu warga setiap 4 bulan sekali 16 titik. Seperti itu. Berapa titik, Bu? 16 titik. 16 titik. Ya, jadi 48 titik setiap tahunnya. Setiap tahun ya, harus mengunjungi masyarakat. Itu formalnya. Formalnya. Ibaratnya musrenbangnya dewan lah. Oke. Tapi di luar itu juga nggak sedikit dan bukan juga tidak banyak. Tadi yang Bung Moses sampaikan, warga datang langsung mengadukan soal anaknya yang putus sekolah, ijazah ditahan, punya kepentingan untuk dapat kursi roda, kemudian soal pertanahan, soal sertifikat belum jadi dan sebagainya. Kemudian selain itu mereka datang ke kantor. Kebetulan fraksi PDI Perjuangan misalnya tempat saya, kebetulan saya sekretaris fraksi itu juga membuka yang namanya posko pengaduan warga. Jadi setiap saat ada yang mengadukan, ketemu, menyampaikan masalah-masalah warga. Ada lagi kita diundang di warga atau kita sidak semacam itu ke warga, keliling-keliling kampung, ketemu dengan konstituen, ketemu dengan tim dan sebagainya, mendapati masalah-masalah yang aktual seperti itu. Nah, itu semua adalah bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan kita, termasuk ketika kita membuat budgeting setiap tahunnya, ketika menyusun APBD itu kita juga mendapatkan masukan-masukan dari warga. Apakah betul misalnya satuan harga program A segitu itu ketinggian atau tidak? Kalau ketinggian berarti kan itu bisa dihemat. Kalau bisa dihemat berarti kan banyak uang rakyat yang bisa digunakan untuk pos-pos yang lainnya. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya apakah betul jalan ketika dibangun itu memang berdampak langsung kepada masyarakat? Jangan-jangan jalan itu cuma dibangun untuk memenuhi kepentingan komplek-komplek elit. Misalnya kayak gitu. Ini kan juga diskriminatif. Pembangunan yes, tetapi juga harus pembangunan yang berkeadilan kepada semua. Seperti itu kan, semua juga punya kewajiban sama, membayar pajak dan sebagainya seperti itu. Nah, itu beberapa objek yang menjadi faktor-faktor dominan ketika kita memenuhi tugas atau tuntutan tugas kerja politik legislatif seperti itu. Jadi selain untuk pengawasan, ada budgeting atau anggaran. Kita hari ini tahun 2022 besok kita punya 82,8 triliun anggaran kita. Kemudian kita punya juga hak untuk menyusun yang namanya peraturan daerah ataupun merevisinya. Satu contoh, kemarin kita merevisi perda tentang rencana detail tata ruang tentang zonasi. Nah, itu kita harus cermat, jangan sampai mentang-mentang kumuh dihijaukan. Yang elit sudah hijau diputihkan. Kan begitu. By design motif kepentingan segelintir orang ini yang harus kita coba hadang, karena Jakarta ini milik semua, bukan milik 1-2 orang saja. Maka seperti itu. Makanya kenapa mesti banyak interaksi langsung dengan banyak kalangan supaya kita bisa mendapati catatan-catatan lapangan secara faktual dan aktual. Tidak lagi hanya mendapatkan laporan di belakang meja. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya sejak menjadi aktivis kampus di
GMNI, kemudian hari ini menjadi legislator di Kebon Siri, Yes. dari PDI Perjuangan. Iya. Itu kan aktivitas luar biasa. Iya. Capek nggak Bung Rio? Jangan bohong. Iya. Capek nggak nih? Makannya capek. Kan Makan aja capek nggak capek tergantung dari sudut pandang mana Ya. kita melihat gitu kan. Karena apa? Ini kan sudah jalan perjuangan hidup. Nah, artinya apa? Dari awal kita sudah menasbihkan bahwa jalan perjuangan politik ini adalah tuntutan tugas mulia. Karena kita mengusung nilai. Jadi, ya kan kita harus menghayati. Kalau sudah menghayati, ya kita menikmati. Kalau sudah menghayati dan menikmati, insya Allah, insya Allah ya, apa namanya, tadi dibilang capek dan sebagainya, bisa kita negasikan pelan-pelan kayak gitu. Karena semua itu adalah bagian dari panggilan pengabdian. Sebagai seorang anggota DPRD yang notabene-nya ada di ibu kota Republik Indonesia, Bung Rio masih melihat ada kesenjangan sosial nggak di DKI ini? Secara bisa kasat mata atau ya lebih baik atau bagaimana ya kan, sebagai orang yang berjibaku langsung dengan masyarakat? Pastilah, pasti ya, di negara-negara maju saja, kota-kota yang majunya sekalipun seperti itu, tetap saja ada yang namanya daerah-daerah diskriminatif. Diskriminatif itu kan macam-macam, bukan diskriminatif hanya sara, tapi diskriminatif secara ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya, seperti itu. Nah, misalnya ada kalanya daerah tertentu akses fasilitasnya bagus, ada daerah tertentu akses fasilitasnya sangat buruk. Entah itu soal air minum, soal misalnya penerangan jalan, soal apa sebagainya. Itu juga bagian dari diskriminatif. Jadi banyak tempat kayak gitu di Jakarta, masih banyak. Dan itulah mengapa kita masih bersemangat dan menggelora, membaca semangat perjuangan kita gitu kan, supaya itu bisa kita entaskan sehingga kemudian bisa diminimalisir kalaupun tidak dizerokan. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita tidak pernah berhenti berhimpun dan berjuang, kurang lebih gitu ya. Bung Rio, ada harapan khusus Bung Rio terhadap generasi muda Jakarta, milenial, nah, yang hari ini sulit sekali kalau kita cari anak-anak muda yang baca buku, sulit sekali kita dapatkan anak-anak muda yang aktif di organisasi ya. 3 periode jadi legislator ya kan, mewakili aspirasi warga DKI. Harapan Bung Rio untuk generasi DKI pada khususnya? Ya, menurut saya simpelnya itu berkaryalah apa yang bisa dikaryakan. Hari ini zamannya revolusi industri generasi keempat, seperti itu. Tinggal bagaimana generasi muda hari ini berkarya dengan zamannya hari ini. Justru perkembangan zaman hari ini makin memajukan banyak pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tidak mesti ke Gramedia atau toko buku beli buku, tetapi mungkin cukup itu lihat di digital, itu bisa banyak pilihan itu seperti itu. Begitu juga aktivitas sosial, aktivitas tadi itu juga bisa dilakukan dengan cara-cara zaman now. Apalagi kita menghadapi COVID-19 kemarin, mempercepat proses digitalisasi itu sendiri. Jadi harapan saya kepada generasi muda dan generasi apapun, ya natap ke depan wajib, tapi jangan lupa menoleh juga ke belakang. Kemarin itu seperti apa sih, dan kemudian ke depan mau ngapain? Karena kita meyakini hari ini ditentukan kemarin, besok ditentukan hari ini, lusa ditentukan besok, dan seterusnya seperti itu. Kalau Bung Karno pernah bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah, Bung Rio pun bilang tataplah masa depan.
Sebab membangun bangsa ini bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh saya, oleh Bung Rio, oleh Anda. Karena tanggung jawab untuk majunya bangsa ini ada dalam genggaman kita bersama. Terima kasih dan jangan bohong.